Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Febriana. Saya dari Teknik Informatika 3A dengan NIM D112111012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stack single English yang dimana untuk memenuhi tugas dari UAS struktur data. Baik, apa itu stack? Stack atau tumpukan adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah atau dihapus dari satu ujung atau gerbang yang sama. Karakteristik penting stack adalah bersifat LIFO atau last in first out, artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya, data yang pertama masuk maka akan dikeluarkan yang terakhir. Stack mempunyai batas maksimal banyak data. Stack bisa diimplementasikan dengan array dan list. Di sini kita akan mengimplementasikannya dengan single list. Nah, bagaimana analogi stacknya? Misalnya di sini yang berwarna kuning itu buku programming, algoritma. Nah, yang kuning ini misalnya algoritma. Nah, ditumpuk dengan buku yang warna pink ini. Misalnya ini buku database. Nah, lalu yang terakhir itu mobile programming. Nah, jadi yang terakhir, yang mobile programming ini kan yang terakhir dimasukkan, maka yang akan dikeluarkan itu pertama kali. Nah, begitupun yang pertama ini dimasukkan, maka akan terakhir dikeluarkan. Nah, operasi standar pada stack ini ada push, menambahkan elemen ke atas stack atau tumpukan. Ada pop, untuk menghapus satu data di tumpukan teratas. Ada is full, memeriksa apakah ruang stack sudah penuh atau belum. Is empty, memeriksa apakah ruang stack kosong atau tidak. Pick, melihat atau mengintip data di posisi tertentu. Count, menghitung banyak data pada stack. Change, mengubah data di posisi tertentu. Display, mencetak data pada stack. Destroy, menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Di sini saya akan mengambil yang untuk push untuk menambahkan, lalu untuk pop menghapus satu data, dan untuk display untuk mencetak atau melihat semua data pada stack. Baik, untuk analogi pada single list stack, nah coba kita lihat yang nomor satu ini. Top itu sama dengan null. Nah, di sini top sama dengan null artinya stack itu kosong, berarti tidak ada data. Nah, coba kita lihat step yang kedua. Nah, di sini apabila kita untuk membuat node baru, maka akan dibuat di sini di awal. Nah, node baru ini menunjuk ke 0 dengan alamat 1002. Si top ini akan mencetak atau 1002 ini akan disimpan di top. Nah, elemen yang dihasilkan pada node ini ya 25. Maka di sini kita sudah mendapatkan node 1, yaitu ada satu data yaitu 25. Nah, setelah itu apabila kita menambahkan, maka kita tambahkan di awal node ini pada list. Nah, berarti node pertama ini jadi yang baru ini. Misalnya di sini dengan alamat 1005, maka si top akan mencetak atau mengambil alamat selanjutnya yang 1005. Nah, lalu pada node baru ini akan menyimpan alamat sebelumnya, yaitu pada 1002. Alamat 1002 ini akan disimpan di node baru. Nah, lalu elemen ini 55. Stack ini berarti kita sudah ada dua data, 25 sama 55. Nah, lalu untuk yang terakhir misalnya kita menambahkan satu lagi data. Nah, kita menambahkan lagi yaitu ada di pertama pada list. Nah, jadi si 55 ini menjadi node kedua, bukan node pertama lagi. Nah, lalu setelah itu kita misalnya di sini dengan alamat 1009. Lalu si node baru ini harus menyimpan alamat sebelumnya yaitu yang 1005. Nah, si elemen ini 75 ini maka akan disimpan menjadi node baru yaitu yang pertama, menjadi pertama. Maka kita itu sudah ada 3 data dan si top akan menyimpan alamat selanjutnya yang 1009 ini. Lalu bagaimana kalau menghapus? Nah, kalau pop atau untuk menghapus satu data, maka yang akan dihapus itu bukan yang ini, harus yang awal, yang terakhir dimasukkan. Berarti yang elemen ini yang akan dihapus, elemen 75 ini. Nah, maka si top ini akan menyimpan node sebelumnya, yaitu
pada alamat 1005. Maka kalau apabila ini dihapus, karena kan yang dihapus di awal, nah maka si tab ini akan menyimpan alamat 1005. Baik, coba kita lihat implementasi pada bahasa C++ untuk stack single linked list. Nah, pertama kita buat dulu library, inisialisasi library-nya pada bahasa C-nya. Lalu di sini pada awal list berarti top dari stack. Nah, ini dengan menggunakan pointer top ini. Nah, gambaran struct dari sebuah node ada info, variabel info, dan variabel link. Top dijadikan variabel global top, adalah variabel pointer yang bertugas menyimpan alamat node pertama dalam linked list. Nah, yang ini itu untuk menyimpan node pertama pada linked list si top tuh. Nah, setelah itu kita inisialisasikan top sama dengan null dengan variabel pointer top. Nah, bantuan pointer top yang bertipe data struct node. Top sama dengan null artinya belum ada node atau belum ada datanya. Nah, lalu di sini kita deklarasikan 3 fungsi ini. Ada push untuk memasukkan node pada awal pada linked list dengan memasukkan elemen ke dalam stack. Kemudian ada pop. Nah, di sini dengan bantuan parameter pada variabel integer 6. Lalu di sini ada variabel pop. Nah, lalu untuk pop ini untuk menghapus node di awal linked list atau menghapus elemen dari stack. Dan yang terakhir ini ada fungsi atau void display, yaitu untuk menampilkan elemen pada user. Nah, dari pernyataan printf akan menampilkan pilihan satu. Nah, ini yang pilihan satunya yaitu untuk push, menambahkan. Yang kedua untuk pop, yang ketiga untuk menampilkan display, dan yang terakhir untuk exit atau keluar. Dan selain pilihan keempat ini akan ditampilkan invalid input. Dan pernyataan scanf akan mengeksekusi pilihan atau ini dari variabel choice berdasarkan inputan pengguna. Pemanggilan fungsi akan dilakukan sesuai case yang dipilih. Nah, kalau printf berarti yang 6 ini yaitu untuk push. Nah, maka akan dipanggil push pada 6 ini, fungsi yang ini. Nanti saya jelaskan. Nah, lalu case 1 untuk memanggil push, case 2 untuk memanggil pop, case 3 untuk memanggil display, dan yang keempat untuk memanggil exit. Lalu untuk fungsi push, nah coba kita lihat pada fungsi pushnya. Untuk fungsi push, ini berfungsi untuk memasukkan elemen ke dalam stack dan kita gunakan tipe data integer. Nah, di sini kita harus membuat linked list. Nah, di sini tuh kode untuk linked list baru terdiri dari beberapa node, yaitu setiap node memiliki alamat tersendiri. Nah, kita perlu untuk mendeklarasikan variabel pointer bertipe data struct node yang kita namakan dengan temp. Nah, keyword setup ini berfungsi untuk memberitahu fungsi malloc berapa banyak memori yang harus diakulasikan, dan itu tergantung pada tipe data yang digunakan. Fungsi malloc akan mereturn alamat memori yang diakulasikan menjadi node baru, dan alamat itu akan disimpan ke variabel pointer temp. Nah, untuk itu, jadi temp akan menyimpan alamat node baru yang dibuat, berarti temp adalah kode baru. Maaf, node baru. Nah, berarti si temp ini adalah node baru. Di sini kita kondisikan atau tampilkan stack overflow yang apabila ketika aspeknya penuh atau si datanya penuh. Apabila temp sama dengan null, maka stack overflow akan dicetak di layar dengan bantuan pernyataan return. Nah, namun jika kondisi if ini salah, maka kita jalankan yang ini. Nah, awalnya nilai top ini kan tadi 0, top sama dengan 0 kan, berarti 0. Nah, ketika top 0, maka itu berarti linked list-nya kosong. Jadi, fungsi push dipanggil dengan membawa value 6 yang diinputkan pengguna. Nah, jadi
maka tem yang berarti node baru akan dibuat, dan tem mengakses info sama dengan 6. Maka berapapun inputan pengguna pada 6 atau angka ini yang akan disimpan di bagian info dari node baru. Pernyataan tem mengakses link sama dengan top akan mengisi link dari node baru tersebut dengan nilai top. Nilai top ini saat ini masih null, maka null akan diinisialisasikan ke bagian link. Kesini. Node ini pun akan menjadi node pertama dan terakhir dalam linked list. Jika linked list tidak kosong, maka top akan diberi nilai tem yang merupakan alamat dari node baru. Oke. Lalu kita di sini ada pop. Untuk pop itu kan menghapus. Bukan fungsi, tapi ini menggunakan variabel integer pop. Jika stack dalam kondisi kosong, maka tidak bisa menghapus elemen apapun dari stack yang sama. Artinya, dengan tidak adanya node dalam linked list, berarti jika top sama dengan null, berarti kan linked list itu kosong. Maka stack itu underflow akan dicetak dengan bantuan pernyataan return, maka program akan keluar dengan fungsi pop ini. Jika fungsi pop dipanggil dan kondisi ini bernilai false, maka akan menjalankan pernyataan yang ini. Node pertama akan dihapus, yang sama artinya dengan tem adalah node yang akan dihapus dan num adalah value-nya yang akan dihapus dari stack. Selanjutnya, top akan menyimpan alamat node pertama. Lalu, top mengakses info. Top ini mengakses info berarti bagian data info akan disimpan di variabel num. Jika node ini dihapus dari linked list, maka node berikutnya akan menjadi node pertama dengan pernyataan top mengakses link. Maka bagian link dari node ini yang sebelumnya akan merubah menjadi alamat node selanjutnya, sehingga alamat tersebut akan diteruskan dan disimpan ke top. Lalu sekarang top telah menjadi untuk menyimpan alamat top ini, dan node tem akan dihapus dari link. Free tem itu menghapus node pada tem. Lalu ada fungsi free yang akan menghapus alokasi memori yang dibuat fungsi malloc sebelumnya, dan tem akan menyimpan alamat node yang dihapus. Pernyataan printf akan mencetak delete. Mencetak elemen atau value integer yang baru saja dihapus dari stack. Karena pop ini bertipe data void tapi integer, maka harus mereturn nilai integer pada kasus ini. Return 6. Lalu yang terakhir untuk display. Pada fungsi display ini dipanggil, dan jika top sama dengan null, maka stack itu akan mencetak stack underflow atau stacknya kosong. Akan ditampilkan ke layar pengguna dengan argumen pernyataan return program akan keluar dari fungsi display. Jika nilai i bernilai false atau salah, yang ini nilai salah, maka kita jalankan perintah yang ini. P adalah variabel pointer yang bertipe data struct node yang diberi nilai sama dengan top. Top menyimpan alamat node pertama, maka P akan menyimpan value dari alamat node pertama. While di sini adalah perulangan selama P tidak sama dengan null. Maka perulangan akan terus mengeksekusi dua pernyataan ini. Pernyataan 1 ada P mengakses info. Dari node ini adalah nilai top terakhir, sehingga pernyataan printf akan mencetak nilai yang dimasukkan. Lalu yang ini ada pernyataan selanjutnya yang akan memindahkan node berikutnya karena P mengakses link. Berarti dari link dari node ini, bagian link dari setiap node selalu menyimpan alamat node berikutnya, maka P akan menyimpan alamat node berikutnya
dan perulangan while dijalankan kedua kalinya, maka kondisi akan diperiksa lagi apakah si P tidak sama dengan 0. Nah, saat kondisi akan syarat true, berarti P tidak sama dengan 0, maka selanjutnya pernyataan printf akan mencetak bagian info dari not tersebut. Nah, ketika saat perulangan while dijalankan dengan bernilai false, maka program akan keluar dari perulangan while tersebut. Coba kita running. Nah, coba kita untuk menambahkan data pertama, yaitu push. Dengan kita coba pushnya 2 kali. Coba kita masukkan data 23, push lagi, masukkan datanya 24. Nah, berarti kan kita sudah ada 2 data. Lalu kita coba pop atau hapus 1 kali. Nah, maka yang akan terhapus itu seharusnya yang 24, karena ini yang baru dimasukkan. Nah, coba kita pop. Nah, benar, delete 24. Coba kita display, berarti ini hanya ada 1 data, yaitu 23. Nah, benar. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.